Oke, baik. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Salam kudus. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan oleh hambanya Pak Pendeta Pardosi yang memandu kita. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari, saudaraku, kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, seperti pujian yang sudah kami naikkan, hati kami selalu rindu ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Selalu rindu mendengarkan sapaan dan juga rindu mendengarkan nasihat-nasihat dari kebenaran firman Tuhan untuk kami. Dan kami rindu Tuhan untuk terus dibukakan agar rahasia-rahasia firman-Mu terus menguatkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang kudus yang sangat luar biasa ya Tuhan, di mana Tuhan membuktikan dari kehidupan kami semua, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap bersyukur dan berterima kasih. Setiap hari, setiap saat ya Tuhan, selalu baru berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik telah membangunkan kami dari masa jam-jam tidur kami menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir melayani pagi hari ini dan juga semua yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga untuk Cherry dari Cirebon. Tuhan memberkati ya. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sangat bersyukur pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nikmati bersama, saudara-saudaraku, sehingga kita bisa bersama-sama memuji-muji Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita, dan juga bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah bersama-sama melihat bagian dari Roma pasal 10. Kita sudah lanjutkan ke ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Dan ini sangat menarik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab kita sudah melihat kemarin bahwa Kristus adalah akhir kegenapan dari hukum Taurat. Nah, ini kebenaran yang sangat luar biasa dan sangat berarti bagi perenungan kita bersama untuk lebih melihat lagi siapa diri kita di dalam Kristus, bagaimana rencana Allah, program Allah di dalam Kristus bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku, di dalam kemurnian yang sudah ditetapkan bagi kita, ya, bahwa ada perbedaan yang sangat jelas, sangat clear sekali antara perlakuan daripada Allah, ya. Allah adalah Esa, Allah Tritunggal, tetapi caranya yang berbeda dalam memperlakukan manusia, ya, menurut program dan rencananya, yaitu bagaimana dia telah menetapkan bahwa
hukum Taurat tidak berakhir bagi bangsa Israel, ya, pada saat Yesus Kristus ada di bumi ini melayani mereka. Nah, untuk lebih jauh lagi sebelum kita lanjutkan ya penjelasan kebenaran firman Tuhan ini, kita baca sekali lagi. Saya akan membaca sekali lagi, saudaraku, Roma pasal 10 dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8 dulu ya. Oke. Saya mulai dari ayat 1 sekali lagi ya, supaya lebih lengkap ini. Ya. Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Jadi fokus kita lagi ke ayatnya yang keempat. Ya. Dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke terjemahan, melihat terjemahan Alkitab yang lebih mendekati kepada kebenaran yang sesungguhnya di sini. Ya, di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris dikatakan bahwa itu adalah sebab Kristus adalah akhir daripada, tujuan akhir daripada hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Jadi semasa Yesus Kristus melayani di bumi ini, ya, hukum Taurat belum berakhir. Ya, malah Yesus Kristus hidup di bawah hukum Taurat, ya, menjalankan peraturan-peraturan, perintah-perintah daripada hukum Taurat itu sendiri. Sehingga orang yang percaya, ya, pada masa pelayanan Yesus di bumi, pada saat kelahirannya sampai dia menjadi dewasa di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel, setiap orang yang percaya tetap hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kemarin kita sudah lihat bahwa Yesus sendiri pun merayakan Paskah dengan murid-muridnya dengan menyembelih korban domba. Ya. Ya. Yesus sendiri juga melaksanakan ya peraturan atau perintah daripada peraturan hukum Taurat perjanjian lama. Jadi sesungguhnya Yesus bukan hidup di perjanjian baru ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Yesus belum hidup di masa perjanjian baru ketika dia lahir. Jadi kalau ada gereja mengatakan gereja kami dimulai dari Yohanes Pembaptis sebelum Yesus lahir, ya berarti mereka harus hidup di bawah hukum Taurat kan? Sama seperti Yesus. Ada lagi gereja perjanjian baru dimulai dari Matius, begitu.
gereja perjanjian baru, Yesus sendiri belum hidup di perjanjian baru, ya kan? Karena Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan. Nah, itu ketika mereka masih pada saat makan perjamuan itu, Yesus mengatakan, inilah darahku. Ya, tapi itu masih simbolik kan? Ya, masih dalam bentuk anggur di dalam cawan, bukan darah Yesus yang sudah nyata seperti kita sekarang ini menerimanya. Amin. Ya, jadi mereka masih hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Karena mereka, siapa mereka? Orang-orang Israel itu adalah orang-orang bersunat. Ya, dan kita adalah orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus di sini jelas sekali menegaskan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat bagi mereka yang percaya. Siapa mereka yang percaya, Bapak Ibu Saudara? Bagi mereka yang percaya saat ini, yaitu kita dari bangsa-bangsa lain atau bangsa atau orang-orang yang tidak bersunat. Jadi ini adalah masa di mana Kristus ya menyatakan kebenaran Allah ya melalui iman kepada ya penyaliban dan pengorbanannya di atas kayu salib, di mana kebenarannya saat ini Kristus melayani kita sebagai tubuh Kristus adalah tanpa hukum Taurat. Amin. Iya, tapi kita di bawah kasih karunia Tuhan. Ya, saudara. Jadi gereja ya yang dilayani oleh Kristus saat ini adalah yang disebut dengan gereja tubuh Kristus, yang ditebus oleh darahnya yang kudus, yang disucikan oleh darahnya, ya, dan dikuduskannya sekali untuk selama-lamanya. Itulah namanya gereja tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya melalui iman kepada salibnya, salib Kristus. Jadi tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Israel lah, ya bangsa Israel lah yang dirancang oleh Tuhan, yang cocok untuk hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Kita bangsa lain dalam masa pelaksanaan program Allah dan rencana Allah, menjalankan program Allah kasih karunia-Nya untuk tubuh Kristus saat ini, membangun tubuh Kristus saat ini, tidak cocok untuk hidup di bawah hukum Taurat. Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak cocok ya. Ya, tapi kita cocok di bawah hukum kasih karunia. Nah, coba kita lihat lagi saudaraku yang kita mempertegas lagi ya. Di Galatia pasalnya yang keempat, sekali lagi kita akan melihat Galatia pasalnya yang keempat. Karena Paulus sendiri pun menegaskan hal itu ya. Paulus pun menegaskan hal itu. Hal apa? Hal bahwa selama sejak Kristus lahir, ya bukan menjalankan kasih karunia-Nya bagi orang yang percaya seperti yang kita ketahui, yang kita imani, yang dibukakan firman Tuhan rahasianya melalui Rasul Paulus saat ini. Ya, bedanya di mana? Kita lihat Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat ya. Ini sangat clear sekali, sangat luar biasa berkat Tuhan ya bagi kita ya. Galatia 4 ayatnya yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi ketika Yesus lahir itu bukan akhir daripada hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya. Tapi malah itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. Ya, Yesus hidup di bawah tuntutan daripada hukum Taurat. Dia takluk,
dia taat, dia tunduk pada hukum Taurat. Ya, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi Roma pasalnya yang ke-15. Mari kita lihat lagi Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15 ayatnya ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang merupakan penegasan-penegasan daripada Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, untuk kita dapat membedakan ya program Allah ya untuk bangsa Israel itu sangat berbeda dengan program Allah untuk kita bangsa lain saat ini. Ayatnya yang ke-8 ya. Roma 15 ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan-pelayan orang-orang bersunat. Ya, jadi kalau kita bilang kebenaran Allah, kebenaran Allah, kebenaran Allah, kebenaran Allah yang mana? Amin. Itu harus jelas. Jangan semua kebenaran Allah, Alkitabiah, secara Alkitab. Ya, secara Alkitab, tapi kalau nggak dibagi dengan tepat, ya, itu bukan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran Allah yang sesungguhnya, ya. Tidaklah cukup kita mengatakan bahwa pemberitaan kita adalah secara Alkitabiah. Ya, secara Alkitabiah. Nah, ini juga Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya dikatakan kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan-pelayan orang-orang bersunat. Apakah itu juga kebenaran yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sekarang? Apakah kita adalah orang-orang bersunat? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi tidak cukup hanya mengatakan ya kebenaran Alkitabiah, kebenaran Alkitabiah. Kebenaran Alkitabiah kalau tidak dibagi dengan tepat, saudaraku, ya itu adalah kebenaran yang tidak Alkitabiah. Ya, jadi di sini dikatakan untuk mengokohkan Yesus Kristus sudah ditetapkan untuk menjadi pelayan orang-orang bersunat, yaitu orang Israel sejak kelahirannya. Ya, untuk mengokohkan janji Allah kepada nenek moyang mereka, nenek moyang bangsa Israel. Di mana itu janji Allah kepada nenek moyang mereka? Jelas itu adalah di Kejadian pasal 17, di mana Allah mengikat suatu perjanjian sunat dengan Abraham, dan juga dengan Ishak, dan juga dengan Yakub, dan seterusnya kepada nenek moyang mereka. Bahwa sunat adalah tanda lahiriah, ya, bahwa mereka adalah milik Allah. Jadi dikatakan di Kejadian 17 bahwa di dalam dagingmu lah, kata Tuhan kepada Abraham, di dalam dagingmu lah ya tanda perjanjianku akan menjadi tanda perjanjian yang kekal selama-lamanya, baik untukmu ya Abraham, dan juga bagi semua keturunanmu. Jadi karena Yesus adalah keturunan Abraham, amin. Yesus adalah keturunan Abraham dari suku Yehuda, bangsa Israel. Maka Yesus pun harus takluk kepada hukum Taurat itu, ya, Bapak Ibu Saudara, khususnya tentang sunat. Ya, jadi sekarang Yesus orang keturunan Yehuda atau bukan Yesus sekarang yang kita kenal ini, Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah Yesus sekarang masih kita kenal sebagai manusia, yaitu keturunan dari Yehuda? Bapak Ibu Saudara, sesudah dia bangkit dari antara orang mati, sesudah dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5, ya. Coba kita lihat sekali lagi, saudaraku, 2 Korintus pasal 5, supaya kita bisa lebih clear, lebih jelas, terang benderang melihat apa artinya bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, atau Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat saat ini, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17.
2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah penyemangat hidup kita di dalam melayani Dia dalam tubuhnya, dalam tubuh Kristus ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ada perubahan yang sangat drastis antara dulu dengan sekarang ya. Bagaimana menilai atau bagaimana mengenali Kristus sebagai manusia, saudaraku? Ya, manusia secara jasmani. Sekarang kita mengenali Kristus secara jasmani? Tidak bisa. Karena posisi Kristus sekarang bukan lagi hidup secara jasmani sebagai manusia yang sempurna, manusia firman yang menjadi daging. Tidak bisa dikenali sekarang Kristus Bapak Ibu Saudara sebagai firman daging. Ya, firman yang menjadi daging. Bagaimana caranya Saudara? Ya. Bagaimana melihatnya? Bagaimana mengetahuinya? Firman yang mana yang bisa menjelaskan bahwa Yesus saat ini adalah firman yang menjadi daging saat ini? Saat ini. Ya, sesudah Dia naik ke surga. Ya, kalau dulu ketika Dia ada di bumi ini, bisa kita kenali Dia sebagai manusia, sebagai firman daging yang menjadi daging. Dari mana kita tahu? Ya, kita baca aja Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan? Benar Bapak Ibu? Ya, tapi kalau kita sekarang membaca surat-surat Rasul Paulus, bagaimana kita bisa menilai Kristus sekarang sebagai manusia daging yang hidup di dalam di bawah hukum Taurat? Tidak bisa. Ya, karena sudah berbeda eranya, sudah berbeda programnya. Ya, sekarang Dia dikenali lalu dengan apa? Kristus sekarang, Saudara. Kita mengenal Kristus sekarang ini dengan cara bagaimana? Di dalam apa? Ya, dalam bentuk hal yang bagaimana sekarang wajah Kristus bisa dikenali. Ayat 17. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus sekarang ini, ya, ia adalah ciptaan baru. Ya, orang yang di dalam Kristus itu adalah new creation. Ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Itulah yang baru, manusia baru yang diciptakan ya di dalam kebenaran dan kekudusan oleh karena penebusan yang sempurna atas segala dosa kita, menguduskan kita, pengudusan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka sekarang ya, setiap orang yang percaya mengenali dan dikenali sebagai manusia baru, manusia rohani namanya. Amin. Karena Kristus saat ini sudah hidup secara rohani. Dan itu kita pahami dengan baik, dengan benar dari firman yang dinyatakan oleh Kristus Yesus dari surga melalui hambanya Rasul Paulus. Rasul bangsa lain, Rasul Paulus tidak menerima pengajaran ya tentang Yesus yang dikenali sebagai manusia seperti pengenalan daripada Petrus, Yohanes, Yakobus dan yang lainnya. Sebagaimana mereka mengenal Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kita mengenali Yesus Kristus sebagai manusia baru. Ya, dengan manusia barunya yang diciptakan di dalam kekudusannya melalui penebusan, pengampunan oleh darahnya yang kudus. Itulah yang disebut dengan tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya saat ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Dan tidak dikuasai oleh dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah maka kembali lagi, ya tadi saya katakan, ya kalau ada yang mengatakan gerejanya dimulai sejak Yesus lahir,
Ya, berarti gereja itu harus patuh kepada hukum Taurat, mengikuti peraturan-peraturan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak bisa dia hidup tanpa menuruti hukum Taurat, karena kalau itu keyakinan mereka. Jadi harus benar tepat juga pelayanan kita itu. Amin. Iya, harus tepat sasarannya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu bahwa pelayanan saat ini, pelayanan kita adalah pelayanan berdasarkan kasih karunia Allah di dalam gereja tubuh Kristus, gereja yang kudus, gereja yang ditebus oleh darahnya yang kudus, gereja yang diposisikan di mana? Gereja yang diposisikan, yang diorientasikan, ya, yang terminalnya adalah di surga yang mulia, di atas. Amin. Bukan di bumi seperti pengharapan daripada bangsa Israel. Ya, menantikan Yesus sebagai manusia, anak manusia datang kembali sebagai Mesias, sebagai Raja untuk mereka di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi kembali lagi saya menjelaskan berikutnya. Jadi bahkan, ya, bukan saja pada saat masa Yesus lahir dan menjadi besar dan melayani bangsa Israel ketika dia sebagai manusia di bumi ini, ya, mulai sejak itu orang Israel itu harus hidup di bawah hukum Taurat. Dan bukan hanya pada saat Yesus lahir dan melayani di bumi ini di tengah-tengah bangsa Israel, bahkan juga nanti ketika Yesus melayani di masa perjanjian baru bagi bangsa Israel, mereka juga harus hidup di bawah hukum Taurat, dituntun oleh hukum Taurat yang baru. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi tidak bisa lepas orang Israel itu dari tuntutan daripada hukum Taurat. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat di dalam, ya, Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8. Ya, kitab Ibrani namanya juga kitab Ibrani, ya. Ibrani itu siapa? Ibrani, Hebrew. Itu adalah ras daripada bangsa Israel, ya, yaitu orang-orang Ibrani disebutnya mereka. Jadi ini tentu sudah jelas ditujukan kepada bangsa Israel. Meskipun tentu saja kita akan melihat juga ada prinsip-prinsip, ya, yang bisa diterapkan juga di dalam kehidupan daripada tubuh Kristus saat ini dari kitab Ibrani misalnya, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi ada bagian-bagian dari firman Tuhan itu yang artinya beririsan dengan kita, dengan firman yang ditujukan kepada bangsa Israel, beririsan juga yang disebut dengan kebenaran horizontal, ya, bagi kita tubuh Kristus saat ini. Contohnya orang kudus, ya, orang Israel itu adalah orang kudus juga. Mereka yang percaya kan sama dengan kita juga orang kudus. Mereka juga anak-anak Tuhan. Kita juga adalah anak-anak Tuhan. Ya, mereka disucikan oleh darah Yesus, sama kita juga disucikan oleh darah Yesus. Ya, hanya kita harus melihat, ya, Bapak Ibu Saudara, konteks daripada setiap kebenaran itu agar kita bisa menerapkannya tepat sesuai dengan firman yang dibagi dengan tepat, ya. Karena Alkitab, Paulus mengatakan bahwa setiap firman Allah itu adalah bermanfaat, ya, untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, dan juga untuk mendidik setiap orang di dalam kebenaran. Semua firman Allah. Sehingga kita melihat di dalam
Ibrani pasal 8 ini memberikan kepada kita ya satu pengajaran, ya, pengajaran seperti apa bahwa bangsa Israel nanti di masa perjanjian baru mereka juga dimeteraikan dengan firman Allah, yaitu hukum Taurat yang baru, ya, yaitu hukum perjanjian baru. Kita lihat di Ibrani pasalnya yang ke-8, ya, Ibrani pasal 8. Kita lihat, ya, Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-7. Mulai dari ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, yaitu namanya perjanjian lama, yaitu hukum Taurat yang lama yang tertulis, ya, di atas loh batu, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua, yaitu hukum perjanjian baru, ya, yang tidak ditulis di atas loh batu. Ayat 8, sebab dia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Perjanjian baru, ada perjanjian lama bagi bangsa Israel, perjanjian baru juga bagi bangsa Israel juga. Ayat 9, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, ya, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Perjanjian hukum Taurat, ya, perjanjian yang lama. Jadi kalau ditanya perjanjian lama itu apa, ya, biasanya umat Kristen tahunya Kejadian sampai Maleaki. Ya, itu kitab namanya, kitab perjanjian lama. Namanya juga perjanjian, berarti ada dua pihak yang melakukan kontrak di situ. Ya, perjanjian kontrak antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, ya, ketika mereka menerima hukum Taurat melalui Musa, ya, mereka mengadakan perjanjian bahwa orang Israel mengatakan kami siap melakukan segala perintah Tuhan. Nah, itu hukum Taurat, ya, yang lama. Dan itu sudah tidak berlaku lagi katanya. Tetapi digantikan oleh apa? Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Lagi-lagi, perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa ini sudah digenapi di dalam kehidupan mereka, umat Israel, perjanjian baru ini? Belum, saudara. Ya, sekarang ini bangsa Israel bukan sedang hidup berdasarkan hukum-hukum perjanjian baru di mana mereka taat kepada Mesias, taat kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Allah belum menuliskan hukum perjanjian baru di dalam hati bangsa Israel. Ya, belum, saudaraku, ya, belum. Tapi nanti kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 11-nya. Dan mereka, apa yang terjadi pada mereka kalau hukum Taurat yang baru, ya, hukum perjanjian yang baru ini dipatri, dimeteraikan, ya, di dalam hati mereka, dituliskan di dalam loh hati, di dalam roh mereka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, kata Tuhan. Jadi mereka secara otomatis dengan kuasa supernatural, ya, berdasarkan Taurat yang baru, ya, hukum-hukum perjanjian baru yang ditaruh di akal budi mereka, tentu saja Roh Kudus yang
mengerjakan, yang memimpin mereka juga, ya, dengan firman itu di dalam hati mereka, maka mereka menjadi secara dengan sendirinya mengenal Tuhan besar dan kecil. Mereka akan mengerti apa kehendak daripada Mesias, ya, Raja mereka Yesus Kristus. Apa itu sudah terjadi sekarang? Orang Israel sudah mengerti kehendak Allah saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab saat ini di masa kasih karunia ini dalam program Allah untuk tubuh Kristus saat ini, tidak ada Israel, tidak ada orang bukan Israel, tidak ada bangsa lain. Semuanya saat ini yang diberkati oleh Tuhan adalah melalui tubuh Kristus, melalui tubuhnya. Manusia baru, ya, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Dan manusia baru sekarang ini adalah digenap hukum Taurat telah menjadi akhir ya bagi setiap orang yang percaya saat ini. Berbeda dengan orang Israel, bagi mereka tidak akan berakhir yang namanya hukum Taurat, tapi digantikan ya dengan kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Kebenaran hukum Taurat, kebenaran perintah-perintah Tuhan itu akan tetap ada pada bangsa Israel. Tapi itu akan disempurnakan nanti pada masa perjanjian baru, ketika Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk memulihkan kerajaannya bagi bangsa pilihannya, bangsa Israel. Meskipun hanya melalui sisanya yang diselamatkan. Jadi, ya, ayat 12 itu dikatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Akan. Jadi Tuhan akan masih akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Nanti, ya saudara, ini berbeda bahwa sekarang ini kesalahan kita bukan akan ditebus, akan diampuni. Masih janji pengampunan kepada kita. Sekarang, saudara, tidak. Ya, pengampunan kita sekarang sudah menjadi nyata. Ya, di dalam salib Kristus, di dalam darah Kristus kita telah beroleh penebusan atas segala dosa kita, segala pelanggaran kita, dan di dalam kasih karunia-Nya kita telah beroleh belas kasihan daripada Tuhan, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang telah sempurna, telah disempurnakan di dalam Kristus, sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan yang sempurna. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara, saat ini yang kita pahami, yang kita mengerti, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sehingga ya kita harus benar-benar memahami apa artinya Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, kegenapan hukum Taurat bagi bangsa Israel, ya belum, saudara. Kegenapan hukum Taurat bagi bangsa Israel nanti di masa perjanjian baru, kalau Kristus datang kedua kali kepada mereka. Tapi kepada kita sekarang ini benar-benar Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Dan kita lihat satu bagian ayat lagi, saudara-saudaraku, di dalam Efesus pasalnya. Ya, kita lihat dulu penegasannya secara garis besarnya, tetapi nanti akan tiba waktunya di topik-topik pembahasan kita berikutnya, ya, di kitab Roma ini akan secara detail saya jelaskan lagi Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15 ini, ya. Ya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya, kita lihat aja dulu garis besarnya di Efesus pasal 2 ayat 15. Jadi pertanyaan kita adalah, mengapa saat ini ya Kristus menjadi akhir dari hukum Taurat bagi yang percaya saat ini? Ya, bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena ini yang terjadi sebelumnya. Ayat 15. Efesus pasal 2. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia menunjuk kepada Yesus Kristus, ya. Ia
telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Amin. Tidak dikatakan membatalkan hukum Taurat sebagian. Nanti di topik berikutnya akan saya jelaskan di hari berikutnya, ya. Karena ada yang membagi-bagi hukum Taurat itu dalam 3 bagian. Katanya, ya, hukum Taurat itu upacara-upacara, berupa upacara-upacara, hukum sipil, ya, dan juga hukum moral. Ya, jadi mereka bilang tidak semua hukum Taurat itu telah dihapuskan atau semua hukum Taurat itu telah dibatalkan katanya. Ya, ada juga hukum Taurat yang berlaku saat ini bagi kita, katanya. Ya, tapi dikatakan di sini, saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Ia dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa sih artinya segala? Segala perintah dan ketentuannya, berarti semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, untuk apa, Saudara? Untuk menciptakan, tujuannya adalah supaya bisa menciptakan keduanya, yaitu antara bangsa Israel, konteksnya di sini bangsa yang bersunat dan bangsa yang tidak bersunat, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Kristus, dan dengan itu, dengan manusia baru itu, dengan ciptaan baru itu, mengadakan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kalau masih terus menyodor-nyodorkan bagaimana hukum Taurat saat ini, itu bukan membawa damai sejahtera itu. Ya, itu namanya merusak damai sejahtera Tuhan saat ini. Ya, karena kita, tadi sudah saya katakan di awal, tubuh Kristus tidak dirancang untuk hidup di bawah hukum Taurat. Ya, untuk melakukan hukum Taurat, tapi tubuh Kristus itu dirancang kehidupannya dalam kehidupan yang baru, ya, yang benar-benar baru, yang benar-benar terpisah dari tuntutan hukum Taurat, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi karena itu kenapa kita harus terus memperjelas, mengklirkan maksud dan tujuan Allah di dalam pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tercampur aduk di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan, sehingga dalam penerapannya di dalam pelayanan pun bisa bersalah, dan itu akan menjadi kayu, rumput kering dan jerami, ya, menjadi sia-sia, menjadi hal yang kosong, ya, di mana kita walaupun tetap diselamatkan, tetapi dikatakan, ya, akan mengalami kerugian. Kita tidak mau rugi, kan, Bapak Ibu Saudara? Tidak mau rugi, kita mau tetap beruntung terus di dalam kasih karunia ini. Saya sendiri juga tidak mau saya rugi. Ya, saya mau beruntung, mengalami keberuntungan di dalam kasih karunia Tuhan, dalam iman dan kebenaran Tuhan. Kita selalu adalah orang-orang yang beruntung, karena keuntungan kita adalah bahwa kita ini sudah disempurnakan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Dan kita tidak bisa menggantikan itu dengan apapun, dan kita tidak akan mau, ya, saudara-saudaraku, kehidupan kita yang sudah ditebus dengan mahal ini oleh darah Kristus, kita mau itu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya pagi hari ini kita semuanya semakin diberkati Tuhan, ya, semakin dikuatkan oleh Tuhan. Ya, setidaknya setiap pagi kita hadir untuk membuktikan dan juga untuk memberitahu kepada semua orang bahwa kita ini sehat semuanya. Amin. Ya, kita sehat semua dan kita bersyukur semuanya, dan kita tahu Tuhan menuntun hidup kita, dan kita nyatakan itu di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Itulah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah semuanya, saudara-saudaraku. Ya, untuk itu mari kita serahkan rasa syukur kita ini kepada Tuhan. Atas firman-Nya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Sangat luar biasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Benar-benar saat ini Tuhan, bahwa
di dalam kehidupan kami sebagai tubuh Kristus, kami benar-benar telah disempurnakan dan kami tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kami tidak hidup di bawah hukum Taurat, sebab Kristus adalah akhir daripada hukum Taurat. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menggenapkan seluruh tuntutan daripada hukum Taurat, supaya kami dapat dibenarkan dengan cuma-cuma hanya melalui iman kepada darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari, sehingga kami saat ini adalah orang-orang yang sangat terberkati, bukan karena usaha dan perbuatan dan apapun kerja keras kami, tetapi semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang dicurahkan, yang dikaruniakan kepada kami hanya melalui iman kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Sebagai manusia baru, kami ingin hidup supaya damai sejahtera Tuhan selalu menguasai hidup kami semua, dan di dalam persekutuan kami, di dalam tubuh Kristus, kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami bertumbuh di dalam pengenalan kami, dengan pengetahuan yang benar, dan juga di dalam pelayanan yang benar. Kami percaya apa yang kami lakukan menjadi berkenan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, diberkati hari yang Tuhan berikan, jam-jam di depan kami, dalam segala kegiatan kami Tuhan, bersama dengan anak-anak kami semua orang-orang kudus-Mu, dan juga semua orang yang terhubung dengan kami Tuhan Yesus. Kami doakan Tuhan yang memberkati lebih lagi dengan hikmat surgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kami kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Ibu Bet karena mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.